Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Taklim Al-Khonsah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa dimanapun antum berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan yang tentunya penting bagi kita semua, terutama di zaman sekarang ini, yang di mana banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita dengar yang memicu kita untuk berkomentar, ya, yang buat hati kita tergelitik untuk menyampaikan komentar-komentar, analisa-analisa yang terkadang tidak perlu dan terkadang tidak tepat, ya. Sehingga di zaman ini kebutuhan untuk mengekang lisan, ya, lebih penting lagi, ya. Dan betapa banyak, ya, kerusakan-kerusakan terjadi disebabkan oleh lisan. Kita tahu lisan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah memberikan baginya kedua mata, wa lisanan wa syafatain, ya. Yaitu Allah telah memberikan lisan dan juga dua bibir adalah untuk berbicara. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat tersebut harus kita gunakan pada tempatnya dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi waliyadzubillah menjadikan seorang hamba terjerumus dalam neraka jahanam, ya. Karenanya terlalu banyak peringatan para salaf yang didukung oleh dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya lisan itu memang butuh untuk dikekang, ya. Ya, karena lisan ini manusia punya sifat suka berbicara, sebagaimana pernyataan lidah tak bertulang, ya. Sehingga lincah untuk berkata-kata, lincah untuk berbicara, ya. Aktivitas lisan jauh lebih cepat daripada aktivitas tangan dan kedua kaki, ya. Ya, karena gerakannya sangat cepat dan tidak letih-letihnya untuk berbicara dan berkomentar. Di antara perkataan para salaf yang menunjukkan pentingnya kita mengekang lisan, memenjarakan lisan, seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu." Dia bersumpah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, demi zat yang tidak ada sembahan selain Dia, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alal ardi syai'un afqar aw ahwaj ila tuli sijnin min lisan. Tidak ada satu pun di atas muka bumi ini yang lebih membutuhkan untuk dipenjarakan dalam penjara yang lama, ya, seperti lisan, ya. Ma 'ala wajhil ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisan. Kata dia, tidak ada sesuatu di atas muka bumi, demi Allah tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang lebih butuh untuk lama dipenjarakan seperti lisan. Tidaklah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengungkapkan ungkapan ini, ya, yang mengatakan lisan ini harus dipenjara, kecuali karena memang lisan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, ya. Kebanyakan orang berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu, tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu, tanpa menimbang terlebih dahulu, ya. Berbicara, dan manusia hobinya berbicara, hobinya berkomentar. Dia lebih senang berbicara daripada mendengar. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan bahwasanya demi Allah tidak ada yang paling utama untuk dipenjarakan dengan penjara yang lama seperti lisan. Dan ini demikian juga diisyaratkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia pernah memegang lisannya, dia keluarkan lisannya, kemudian dia pegang, dia mengatakan hadzal ladzi awradanil mawarid.
Inilah lisan yang telah mengantarkan aku pada banyak permasalahan. Ya. Ini diungkapkan oleh seorang yang sangat bertakwa seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, menunjukkan betapa kehati-hatiannya untuk untuk berbicara. Oleh karena kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka sedikit berbicara mereka, tapi pembicaraan mereka semuanya emas, semuanya bermakna, ya. Berbeda dengan orang-orang belakangan, maka pembicaraan mereka sangatlah banyak tapi tidak hikmah dan banyak yang tidak bermanfaat. Dan semua ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi memegang lisan, Nabi mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Kekang, tahan lisan, yaitu penjarakan lisan. Penjarakan lisan. Kuffa 'alaika hadza. Pegang lisan, Rasulullah pegang lisan, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kekanglah lisanmu. Maka Mu'adz berkata, "A inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa gara-gara apa yang kita ucapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Fahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah ya yang telah menjerumuskan manusia dalam neraka jahanam digeret di atas wajah mereka atau digeret di atas hidung-hidung mereka, diceplungkan dalam neraka jahanam, tidak lain kecuali adalah karena lisan-lisan mereka, karena lisan-lisan mereka. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka topik kita memenjarakan lisan ini penting bagi kita semua, ya. Bagi saya sebagai ustadz, bagi para pendengar sekalian, ya, ibu-ibu yang mungkin hobinya berkomentar, menganalisa, ya. Bagi orang-orang yang hobi bikin status adalah bentuk komentar. Karena para ulama mengatakan cara manusia mentakbir dengan dua, mentakbir dengan lisan dan mentakbir dengan pena. Oleh karenanya hukum tulisan-tulisan sama dengan lisan. Itulah bentuk takbir, bentuk pengungkapan. Maka waspada, terutama di zaman sekarang ini. Taib. Terlebih lagi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dijelaskan betapa banyak dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Betapa banyak dosa yang disebabkan oleh lisan, sangat berbagai macam model, beraneka ragam. Hendaknya kita ketahui secara global untuk kita hindari. Tapi pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana syariat menyuruh kita untuk menjaga lisan, Di antara dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang manusia itu, ya, yalfadhu min qaulin, mengucapkan satu perkataan, melafalkan satu perkataan, illa ladaihi, kecuali di sisinya ada raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi tidak ada satu lafal pun yang keluar dari kita kemudian terluputkan dari catatan malaikat. Meskipun kita bicara secepat apapun, meskipun kita menulis cepat apapun, terekam dan tercatat. Karena malaikat tersebut selalu mengawasi dan selalu hadir. Dan malaikat-malaikat tersebut tidak akan salah dalam mencatat. Tidak akan salah dalam mencatat. Makanya dalam hadis kisah sahibul bitaqah, tentang kisah pemilik kartu la ilaha illallah ketika dia dihadirkan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijilin maddul basar." Maka dibukakan bagi dia 99 gulungan catatan amal dia. Setiap gulungan ketika dibuka sejauh mata memandang. Dibukalah 99 catatan amal. Kemudian ditampakkan kepada dia, dan dia lihat semua catatan amal yang telah dia lakukan, perkataan, perbuatan, penglihatan, pendengaran, semuanya dilihat. Maka Allah bertanya kepada orang ini, "Hal dhalamaka katabatil hafizun?" Apakah para malaikat pencatat amalmu telah berbuat, apakah malaikat-malaikatku yang bertugas mencatat amalmu telah berbuat zalim kepadamu? Artinya apakah mereka ada salah catat? Ada yang tidak kau lakukan dicatat, atau ada yang kau lakukan kemudian tidak tercatat? Ataukah malaikat menambah-nambahin perbuatanmu, kata-katamu, ataukah malaikat mengurang-urangi? Hal dhalamaka katabatil hafizun? Apakah para malaikatku yang bertugas mencatat amalanmu salah, berbuat zalim kepadamu? Kata dia, la, tidak ada. Jadi semua yang kita ucapkan tidak ada yang terluput, ya. Kalau kita mau renungkan kembali apa yang telah kita ucapkan, kita akan lupa, kita enggak bakalan mampu, memori kita terbatas, hard disk kita terbatas, ya. Sangat-sangat terbatas, ya. Tetapi
Allah tidak akan lupa. Kata Allah, ya, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat semuanya sementara mereka melupakan. Sementara mereka melupakan. Kita sekarang kalau disuruh ingat apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita bicarakan, kita sebagian bisa kita ingat. Saya sendiri ya, betapa sering lihat cuplikan potongan-potongannya. Terkadang saya lupa, saya pernah bicara begini di mana, kapan, kok bisa saya bicara seperti ini. Saya sendiri begitu ya. Saking banyaknya mungkin yang saya ceramahkan atau yang saya sampaikan. Jadi kita harus waspada dengan apa yang kita ucapkan ya. Kalau kita kelepasan, segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang terucap, satu lafal pun, apalagi rangkaian lafal-lafal. Kecuali ada malaikat yang hadir yang mencatat. Malaikat tersebut raqibun, yaitu selalu mengawasi, atid yaitu hadir, selalu hadir, tidak pernah gaib sedikit pun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat hafizin yang akan menjaga ya, menjaga data-data perbuatan kalian. Data-data tersebut tidak akan hilang. Kiraman katibin, dan mereka adalah malaikat-malaikat yang baik. Katibin, mereka menulis apa yang kalian kerjakan, termasuk apa yang kalian ucapkan. Ya'lamuna ma taf'alun, dan malaikat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini sebenarnya malaikat raqib dan atid tugasnya bukan cuma mencatat apa yang kita ucapkan. Kita tahu malaikat al-katabah, mereka mencatat semuanya, bukan cuma yang diucapkan, yang dilihat juga dicatat, yang didengar juga dicatat, diucapkan dicatat, bahkan juga yang terbetik di hati kalau mengandung maksiat atau dosa atau pahala dicatat. Jadi semua dicatat, bukan cuma lisan. Tetapi Allah mengkhususkan lisan dalam ayat ini, ma yalfidhu min qaulin. Ya. Tidaklah Allah mengkhususkan lisan, bahwasanya malaikat mencatat lisan, padahal yang dicatat bukan lisan aja. Yang dilihat, yang didengar. Karena lisan ini sumber banyak musibah. Untuk kita stressingnya, penekanannya agar kita waspada dengan masalah lisan. Ini maksud saya sisi pendalilannya. Artinya malaikat catat semuanya, bukan cuma yang diucapkan saja. Tapi karena lisan ini dampaknya sangat besar, dampak bagi seorang hamba. Innal abda yatakallam bi kalimatin la lukilaha balan. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu perkataan dia tidak pedulikan. Yahwi bihi fi nari jahannam, gara-gara ucapan yang yahwi biha fi nari jahannam, gara-gara ucapan yang tidak pedulikan, tidak dia pikirkan dampaknya, ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Dan sebaliknya seorang mengucapkan kata-kata yang mungkin dia tidak anggap, ternyata membuat dia bisa naik derajat di surga. Jadi lisan ini punya pengaruh luar biasa sehingga disebutkan secara khusus. Baik, adapun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk menjaga lisan maka sangat banyak. Di antaranya ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang orang muslim yang paling afdal? Siapa orang muslim yang paling afdal?" Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang paling afdal adalah seorang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Yaitu orang selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu orang muslim yang sejati, orang muslim yang paling afdal. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan keselamatan dari gangguan lisan daripada keselamatan dari gangguan tangan. Saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah sejati yang selamat dari gangguan orang lain, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kenapa lisan disebut terlebih dahulu? Karena tadi dijelaskan, sudah saya ungkapkan tadi. Lisan ini lidah tak bertulang, gerakannya, aktivitasnya lebih banyak daripada tangan dan kaki. Seorang kalau ingin mukul orang, ya dia harus dekat dengan orang tersebut dia pukul. Seorang kalau ingin mendang orang, dia harus dekat dulu baru dia tendang. Dan itu pun terbatas. Dia mukul-mukul mungkin setengah jam sudah lelah dan tidak kuat lagi. 1 jam sudah tidak kuat lagi. Tapi lisan ini jangkauannya panjang dan gerakan cepat. Dalam 1 menit dia bisa ngomong banyak, dan dia bisa menjelekkan banyak orang, dan dia bisa jangkauannya jauh. Mungkin dia di sini ternyata dia bisa menjangkau orang di luar negeri. Ya. Dia jangkauannya jauh, bahkan dia bisa menjangkau orang-orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ya, lisan. Lisan ini jangkauannya. Makanya Rasulullah SAW mengedepankan penyebutan lisan. Ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Muslim yang sejati adalah orang-orang yang selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Taib. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Maka ucapkanlah yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkan yang baik atau diam. Ini hadis masyhur, orang-orang Islam tahu, rata-rata orang haji tahu hadis ini. Cuma yang kita butuhkan praktekan, bukan sekedar pengetahuan saja. Sudahkah kita mempraktekkan hadis ini? Siapa yang mempraktekkan hadis ini, dia akan lebih banyak diam daripada berbicara. Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tahu bahwasanya semua ucapannya ada balasannya. Maka Rasulullah ingatkan, tidak semua orang bisa menerapkan hadis ini. Hanya orang yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dengan hari pembalasan. Bahwasanya catatan perkataan dia akan dibongkar pada hari kiamat kelak, dan semua akibat perkataannya, pernyataannya, akibat seluruh perkataannya, pernyataannya, komentarnya, analisanya, semuanya akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Maka hendaknya dia falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Hadis ini mengkonsekuensikan seorang sebelum berbicara dia pikir. Ya. Tapi saya sebutkan sini contoh cara ya pengamalan hadis ya. Hadis ini. Sebelum berbicara mikir dulu ya. Pembicaraan ada dua kemungkinan ya. Atau tiga kemungkinan. Ini secara umum. Kemungkinan yang pertama ya. Baik. Perkataan baik. Perkataan baik tersebut maksudnya bisa jadi perkataan yang wajib. Bisa jadi maksudnya wajib. Atau bisa jadi sunnah. Perkataan wajib banyak, bisa jadi amar ma'ruf nahi munkar misalnya, nasihat, ya. Sunnah misalnya menyenangkan hati orang lain, banyak ya. Zikir, perkataan baik ya. Kemungkinan kedua adalah perkataan buruk. Ini bisa jadi perkataan yang haram atau yang makruh. Dipikir ini haram atau tidak, saya ngomong gini. Ini ghibah bukan. Ini namanya bukan. Ini merendahkan orang lain atau bukan. Ini dulu yang tidak bukan. Ini menukil berita yang tidak benar atau bukan. Mikir. Baik, mikir ya. Kalau perkataan baik ucapkan, kalau buruk tinggalkan. Kemungkinan yang ketiga adalah mubah. Perkataan mubah. Mubah itu boleh. Tidak hanya perkataan mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tanpa pahala dan tanpa dosa. Kita tinggal, pembicaraan kita cuma tiga ini, baik atau buruk atau mubah. Baik atau buruk atau mubah. Ya. Kalau baik ucapkan, kalau buruk tinggalkan, kalau mubah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebaiknya dijauhi. Jangan terlalu banyak. Kalaupun ini mubah, maka jangan terlalu banyak dibicarakan. Karena betapa sering perkataan mubah mengantarkan kepada keburukan. Nah, kalau perkataan mubah kita berusaha, kalau mubah, usahakan kita niatkan karena Allah. Misalnya untuk menyenangkan keluarga, untuk menyenangkan sahabat, masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Sehingga kalau kita niatkan karena Allah, bisa jadi dilari ke sunnah. Bisa jadi lari ke situ. Ya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, jika tidak ada manfaatnya sama sekali, maka hendaknya sebaiknya dijauhi. Kenapa sebaiknya dijauhi? Kata Imam Nawawi rahimahullah, karena banyak perkataan mubah menggeret kepada perkataan haram. Kenyataan menunjukkan. Banyak perkataan mubah yang menggeret ke haram atau makruh. Haram atau makruh.
Tapi saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullahu taala ya. Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang baik atau diam, fa maknanya annahu idza arada an yatakallam. Artinya jika seorang hendak berbicara, fa in kana ma yatakallam bihi khairan muhaqqaqan yuthabu alaihi wajiban aw manduban falyatakallam. Kalau apa yang dia bicarakan itu benar-benar baik, benar-benar dia pastikan itu kebaikannya, dia akan dapat pahala, apakah perkataan yang wajib atau perkataan yang sunnah yang dianjurkan, maka berbicaralah. Banyak ya, kita ceramah, kita menyampaikan kebaikan, kita mengingatkan orang daripada keburukan, mengingatkan orang dari kemungkaran. Ada kemungkaran kita tidak boleh diam, syaitan akhras, jadi syaitan yang bisu. Ada kemungkaran kita jelaskan ini tidak boleh. Baik ucapkan. Kemudian beliau berkata, intinya kalau perkara itu wajib, pasti wajib atau sunnah, ucapkan. Wa illam yadhhar lahu annahu khairun yuthabu alaihi falyumsik anil kalam. Kalau tampaknya dia masih ragu, dia tidak memastikan ini perkataan baik atau tidak, hendaknya falyumsik anil kalam, hendaknya dia diam. Karena Rasulullah memberi pilihan, ngomong baik atau diam, hendaknya dia diam. Sawa'un dhahara lahu annahu haram aw makruh aw mubah, mustawiyat tarafain. Apakah menurut ini dia adalah haram atau makruh atau mubah? Ya, maka hendaknya diam. Fa ala hadza yakunul kalamul mubah ma'muran bitarkihi manduban ila al-imsaki anhu. Menurut Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya perkara yang mubah ini pun diperintahkan untuk berdiam darinya dan tidak diucapkan. Dianjurkan untuk berdiam, ditahan. Meskipun perkataan mubah. Makhafatan min injirarihi ilal muharram awil makruh. Karena dikhawatirkan perkataan mubah akan terbawa akhirnya tergeret kepada perkataan yang haram atau perkataan yang makruh. Banyak kita ngobrol dengan orang. Kalau kita tidak waspada, ini lari nyerempet gibah orang, nyerempet jelekin kejelekan orang, nyerempet menghina orang lain, nyerempet banyak hal yang bisa membuat terjerumus dalam perkara yang haram atau paling tidak makruh. Paling tidak makruh. Wa hadza yaqa'u fil 'adat katsiran aw ghaliban, perhatikan. Dan ini yang terjadi kenyataannya seringnya demikian, ya. Atau dominasinya seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Oleh karenanya ini siapa yang menerapkan hadis ini dia akan banyak diam. Renungkan saya bicaranya. Bukan kita setelah berbicara baru kita pikirkan dampaknya. Seorang muslim sejati, ya, dia memikirkan dahulu sebelum dia berucap. Ya, kalau dia belum berucap dia selamat. Kalau sudah terlanjur lepas, sudah enggak bisa terselamatkan. Kita kan tinggal tahan, kita diem, kita selamat. Tapi kalau terlanjur ucap susah. Ditarik lagi sudah susah, sudah terlanjur tersebar, sudah terlanjur didengar oleh kawan, sudah terlanjur menyakiti hati orang lain, terlanjur merendahkan orang lain dan banyak hal, ya. Kemudian dalam hadis, ya. Tetapi ya, kata Ibn Abdul Bar, ya, wa qaulul khair afdalu minas samti, ya, bahwasanya perkataan baik lebih baik daripada diam, ya. Jadi diam itu bisa jadi ibadah. Jika kita berdiam dari perkataan buruk atau dari perkataan makruh atau perkataan mubah, diam itu dapat pahala. Tapi kalau kita berbicara perkataan baik mana lebih bagus, ya lebih baik ngomong daripada diam. Ya. Li'anna qaulal khairi ghanimah. Karena ucapan baik adalah ghanimah, yaitu pahala, ya. Wasukutu salamah, dan diam adalah keselamatan. Wal ghanimatu afdalu minas salamah, dan ghanimah mendapatkan pahala baik daripada sekedar keselamatan. Ini berkata Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Ya. Di antara dalil tentang pentingnya kita menjaga lisan, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqamah iman seseorang hamba sampai istiqamah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak bisa istiqamah kecuali lisannya istiqamah. Ya. Benar, pengaruh lisan luar biasa, ya. Mengaruhi amal kita yang lainnya. Di antara dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang lurus, bukan ucapan yang bengkok. Ucapkanlah ucapan yang tepat, ucapkanlah ucapan yang baik. Apa pahalanya kalau kamu mengucapkan ucapan baik? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Jadi lisan ini punya pengaruh. Makanya kita orang yang lisannya kotor pengaruh dalam amalnya, kesehariannya. Dia pasti enggak beres kesehariannya. Ibadahnya sama keluarganya, sama anaknya, sama orang tuanya. Lisan ini menunjukkan, ya. Makanya Allah mengatakan
Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang lurus, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kalian dengan ucapan yang lurus. Dan tadi kata Nabi SAW, walan yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya lurus. Berarti lisan itu punya pengaruh terhadap hati dan terhadap amal. Terhadap hati, terhadap amal. Taib, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kita menjarakan lisan, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man somata naja. Subhanallah. Harus kita banyak ingat hadis ini. Terutama di zaman-zaman sekarang. Man somata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Man somata naja. Ya. Al-Ghazali rahimahullah berkata, ya, man ta'ammala jami' afatil lisan alima annahu idza atlaqa al-lisan lam yaslam. Wa inda dzalika ya'rifu sirra qawlihi man somata naja. Kata Al-Ghazali, barang siapa yang mengamati tentang bahayanya lisan, dosa-dosa lisan sangat banyak, ya, maka dia tahu siapa yang ceplas-ceplos dalam berbicara, melepaskan lisannya berbicara seenaknya, maka dia tidak akan selamat. Dari situ dia akan tahu rahasia sabda Nabi SAW, man somata naja. Benar sabda Nabi SAW, barang siapa yang diam maka dia selamat. Maka dia akan selamat. Ya. Beliau berkata, "Di anna hadhil afat kullaha mahalik wa ma'atib wa hiya ala tariqil mutakallim fa in sakata salima minal kull." Karena dampak-dampak lisan itu semuanya kebinasaan. Ghibah, namimah, merendahkan orang lain, sombong, banyak sekali ya. Ini semua mendatangkan kebinasaan. Ya. Yang ada di jalan yang sedang ditempuh oleh orang yang sedang berbicara, bicara dia akan banyak hal. Di situ ada ini, akan banyak dia lewati. Kalau dia salah ngomong, dia akan masuk dalam ya afatul lisan, dalam dosa-dosa lisan. Kalau dia diam, maka dia akan selamat dari seluruhnya. Tidak usah ngomong. Wa in nataqala wa takallama khatara bi nafsihi. Kalau dia berbicara, maka dia spekulasinya tinggi. Illa an yuwafiqahu lisanun fasih wa ilmun ghazir wa war'un hafiz wa muraqabatun lazimah. Kecuali kalau dia berbicara dengan bahasa yang benar, bahasanya fasih, ilmunya banyak, dia wara', menjaga diri, selalu muraqabah. Wa yuqall minal kalam, dan ngomongnya tidak banyak. Fa asahu yaslamu inda dzalik. Dan kalau dia caranya seperti ini, insyaallah dia selamat. Tapi syaratnya apa tadi kata dia? Kata Al-Ghazali, kalau mau selamat memang orangnya tidak sembarang, harus lisanun fasih. Dia harus ngomongnya baik. Tidak ngalor ngidul, kemudian teratur ngomongnya. Kemudian di antaranya dia punya ilmun ghazir, ilmunya banyak. Kemudian dia wara'. Ya, kemudian dia muraqabah, selalu mengawasi ucapan saya ini benar atau tidak, dia awasi, dan dia tidak banyak omong, maka orang seperti ini mudah-mudahan selamat. Ya. Wa huwa ma'a jami'i dzalik la yanfakku 'anil khatar. Meskipun dia sudah berusaha berbicara baik, tetap saja ada spekulasi. Fa in kunta la taqdir ala an takuna mimman takallama fa ghanim fakun mimman sakata fasalim. Kalau kau tidak mampu untuk menjadi orang yang berbicara dapat pahala, maka pilihlah dia maka selamat. Jadilah engkau orang berbicara dapat pahala atau dia maka selamat. Ini perkataan Al-Ghazali tentang bahwasanya bahaya kita banyak omong, ya. Nabi SAW juga menekankan hal ini. Kata Nabi SAW, man yatman li ma baina lihyaihi atau ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya, maksudnya menjamin lisannya, dan menjamin bagiku apa yang ada di dua kakinya, itu menjamin kemaluannya, maka aku jamin bagi dia surga. Artinya jaga kemaluan, jaga lisan. Jaga kemaluan, jaga lisan. Karena dua hal ini sebab dosa-dosa besar. Makanya dia mengatakan man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin lisannya dan menjamin bagiku menjaga kemaluannya, maka aku jamin bagi dia surga, kata Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Battal, dalal haditsu ala anna a'zamal bala 'ala al-mar'i fid dunya lisanuhu wa farjuhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bencana yang paling besar menimpa seorang hamba adalah gara-gara lisannya dan gara-gara kemaluannya. Faman waqiya syarrahuma waqiya a'zama syarr. Siapa yang bisa terhindar dari keburukan lisan dan kemaluan,
maka dia telah terhindar dari keburukan yang sangat besar. Ibnu Abdul Bar berkata, fi hadzal hadits dalun ala anna akbaral kaba'ir innama hiya minal fammi wal farji. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa paling besar sumbernya adalah lisan, mulut dan juga kemaluan, ya. Baik, yang terakhir kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'u Allah ta'ala biha darajat. Sungguh seorang hamba berucap dengan suatu perkataan yang itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dia pedulikan, ternyata pahalanya besar. Ya, dia tidak peduli dengan perkataan tersebut, ternyata mendatangkan keridhaan Allah. Yarfa'ullahu ta'ala biha darajat. Allah mengangkat dia beberapa derajat di surga. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, dia tidak peduli. Yahwi biha fi jahannam. Maka dia pun masuk neraka Jahannam. Dia masuk neraka Jahannam gara-gara perkataan tersebut. Itu tadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya kita menyebutkan ayat. Sekarang kita bacakan perkataan para salaf tentang pentingnya menjaga lisan. Di antaranya Ibnu Buraidah berkata, "Ra'aitu Ibnu Abbasin akhidan bilisanihi." Aku melihat Ibnu Abbas pegang lisannya. Jadi pegang lisannya. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, "Wa haqqul khairan tagnam aw iskut an su'in taslam wa illa fa'lam annaka satandam." Dia berkata, celaka engkau. Ucapkanlah yang baik maka kau dapat pahala. Atau diamlah dari keburukan maka kau akan selamat. Jika kau tidak melakukan itu, ketahuilah kau akan menyesal. Banyak ucapan kita yang membuat kita menyesal. Banyak. Dan Allah sudah ingatkan hal ini. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, la khaira fi katsir. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bicara-bicara mereka. Allah sebutkan. Kebanyakan pembicaraan tidak ada manfaatnya. Kebanyakan pembicaraan kita, pembicaraan yang hanya membuat kita celaka pada hari kiamat, membuat kita menyesal. Kalau kita tidak menjalankan hadis Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik, diam, kita akan menyesal. Makanya Ibnu Abbas megang lisan, dia berkata, "Waihak, celaka engkau. Qul khairan, ucapkanlah." Dia pegang, dia ngomong sama lisannya. "Waihak, celaka engkau wahai lisanku. Qul khairan tagnam, ucapkanlah yang baik dan kau dapat pahala. Awiskut an su'in taslam, atau kau berhenti, jangan ngomong keburukan, maka kau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam, kalau tidak kau akan menyesal." Kau akan menyesal. Dan itu benar. Betapa banyak perkataan buat kita menyesal. Kita sering berbicara tidak kita pilih terlebih dahulu. Apalagi sudah emosi, apalagi kalau sudah sulit. Maka ditanyakan kepada beliau, "Ya Ibnu Abbas, lima taqulu hadza?" Kenapa kau ucapkan demikian, Ibnu Abbas? Qala innahu balagani anna al-insana laysa ala syai'in min jasadihi ashaddu hanqan wa aw ghaidhan yawm al-qiyamah minhu ala lisanihi illa ma qala bi khairan aw amla bi khairan. Kata dia, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya manusia itu pada hari kiamat kelak tidak paling jengkel kepada tubuhnya seperti jengkelnya kepada lisannya. Dia paling jengkel pada hari kiamat kelak. Ya, artinya dosa-dosa dilakukan ada, dosa pandangan ada, dosa pendengaran ada, dosa kemaluan ada, dosa tangan ada, tapi yang paling buat manusia jengkel adalah dosa lisannya, karena banyak, dosa lisan itu banyak. Orang mungkin dosa kemaluan, mungkin dia zina sekali, 2 kali, 3 kali, taruhlah 10 kali. Waliyadzubillah. Tapi lisan banyak sekali. Bisa jadi dia gibah tiap hari. Bisa jadi dia merendahkan orang tiap hari. Bisa jadi dia menyebarkan dosa tiap hari. Bisa jadi. Sehingga tidak ada jasad yang paling disesali oleh manusia pada hari kiamat dari anggota tubuhnya seperti lisannya. Dia paling jengkel pada hari kiamat. Ini yang membuat dia menyesal. Makanya kata Ibnu Abbas tadi, kalau tidak kau berucap baik atau diam, fa'lam, ya, ketahuilah engkau annaka satandam, kau akan menyesal. Taib, asar berikutnya dari Sulaiman bin Daud, in kana al-kalam min fiddah fas-sukutu min dhahab. Ya, jika pembicaraan dari perak, maka diam adalah dari emas. Ini apa ya? Pepatah yang sangat indah. In kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min dhahab. Kalau kau lihat orang berbicara kau terpesona, indah sekali perkataannya. Yang perkataannya seperti perak, ketahuilah diam itu seperti emas. Ini secara umum ya, tentunya terkadang seperti tadi kita sebutkan perkataan Ibnu Abdul Bar bahwasanya kalau ada perkataan baik dibandingkan dengan diam lebih baik
apa namanya? Lebih baik berkata ya. Lebih baik berkata kalau memang lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak diam itu lebih baik. Ini menguatkan bahwasanya memenjarakan lisan, diam adalah ibadah. Ibadah yang mudah, itu diam dapat pahala. Kok bisa dapat pahala Ustaz? Tatkala kita niatkan kita mau ngomong takut salah, udah dapat pahala. Dapat pahala. Kita diam, kita kenapa diam? Kita menimbang. Duh kayaknya enggak tepat. Ya sudah, dapat pahala. Jadi sebagaimana Anda berbicara bisa dapat pahala, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, ngomong yang baik sedekah, demikian juga diam juga bisa menjadi pahala. Ya. Nabi SAW mengatakan man somata naja. Siapa yang diam maka selamat. Dia mengamalkan hadis Nabi SAW. Daripada dia salah ngomong, daripada salah komentar, daripada salah menganalisa, diam. Apalagi zaman sekarang orang hobi menganalisa, orang hobi komentar, sementara tidak tahu kondisi sungguhnya, tidak tahu sumber berita enggak jelas, kemudian ada berita sedikit dia komentar. Kemudian dia komentar, dia mengatakan ini salah, ini kurang ini. Ini subhanallah. Dia enggak tahu kondisi sungguhnya. Bagaimana Anda komentar terhadap perkara Anda tidak tahu kondisi sungguhnya? Anda komentar mendukung atau menolak, Anda tidak tahu kondisi sungguhnya. Tahan lisan. Tahan lisan. Banyak kejadian sekarang orang komentar banyak. Hobi komentar. Apalagi dengan komentar tersebut kemudian dia pengen lihat followersnya banyak, semakin banyak orang yang menonton. Subhanallah. Hanya perkara duniawi kemudian dia nekat untuk banyak komentar ya. Maka tadi katakan in kana al-kalamu min fiddah, kalau perkataan itu dari perak, fas-sukutu min dhahab, maka diam itu dari emas ya. Tapi Ibnu Mas'ud sudah berkata, tadi sudah disampaikan, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu ma ala wajhil ardi syai'un ahwaju ila tulis sijnin min lisan. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tidak sembah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada di muka bumi yang perlu untuk dipenjarakan lama seperti lisan. Abu Bakar As-Siddiq tadi sudah kita ucapkan, dia memegang lisan, dia mengatakan hadzal ladzi awradil mawarid, ini yang buat kita aku terjerumus dalam banyak kesalahan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ta'allamus samta kama ta'allamunal kalam." Belajarlah kalian diam. Subhanallah. Perkataan yang sangat indah. Belajar diam. Kalau ngomong enggak usah belajar. Tapi ngomong kan perlu belajar, ngomong yang baik, teratur ya. Diam orang jarang belajar. Orang karena hobinya ngomong. Makanya Abu Darda mengatakan, "Ta'allamus samta." Belajarlah engkau diam. Latihan diam. Kama ta'allamunal kalam, sebagaimana kau berlatihan untuk bisa berbicara, menata perkataan, menata tulisan. Fa innas samta hilmun azim. Karena samtu adalah sikap hilm, sikap bijak, sikap hikmah yang agung. Wa kun ila an tasma'a ahrasa minka ila an tatakallam. Jadilah engkau orang lebih semangat untuk mendengar lebih besar daripada semangatmu untuk berbicara. Wala tatakallamu fi syai'in la ya'nik. Jangan kau berbicara pada perkara yang bukan urusanmu. Ya. Jadi kata beliau demikian, ya. Belajarlah untuk diam. Belajar untuk memenjarakan lisan. Tawus Ibnu Kaisan rahimahullah berkata, "Lisani sab'u in arsaltu akalani." Lisanku adalah binatang buas, kalau aku lepaskan dia akan makan aku. Dia akan memakanku, ya. Jadi menyerangku. Makanya dia menganggap lisan ini hati-hati, ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, "Man ja'ala dinahu urdatan lil khusumat aktsaru tanaqqul." Siapa yang menjadikan agamanya jadi bahan perdebatan, ya. Dengan lisan tentunya perdebatan, maka ini membuat dia semakin bimbang, semakin berubah-ubah. Tentunya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini bukan berarti kita tidak berbicara, kita berbicara. Kalau baik berbicara, jangan diam. Makanya kalau ada keburukan tidak kita karena takut pingin selamat kita tidak menyampaikan, namanya syaitan akhras, syaitan yang bisu. Tapi sebagai renungan kita sebutkan beberapa dosa-dosa lisan ya. Tentu saya tidak akan jelas secara detail, untuk kita waspadain saja ya, dosa-dosa lisan. Dosa-dosa lisan apa saja banyak ya. Yang pertama, tentunya bohong, dusta. Kedua, ghibah. Menceritakan kejelekan orang lain dan dia tidak hadir di hadapan kita. Kemudian yang ketiga, namimah.
mengadu domba. Ucapannya benar, tapi kalau dia sengaja dengan ucapan benar tersebut, kabarkan sana, kabarkan A, kabarkan B untuk mengadu domba, maka namimah. Meskipun jujur. Namimah tidak boleh. Gibah ini jujur ya, tapi haram. Namimah juga jujur, tapi haram. Apalagi gibah plus. Udah gibah bohong, apalagi namimah plus. Namimah saja jujur, haram. Gibah saja jujur, haram. Apalagi kalau ternyata dusta. Kemudian di antaranya menyebarkan rahasia. Tidak boleh. Ya. Kata Rasulullah SAW, Inna rajul idha haddatha rajula faltafata anhu fahiya amanah. Seorang kalau ngobrol sama temannya berdua, kemudian dia pergi, maka omongan itu menjadi amanah. Sudah pernah saya sampaikan. Karena omongan berdua ini bukan omongan konsumsi publik. Dia omongan berdua, dia percaya sama kita, makanya dia diskusi, dia ungkapkan apa dalam hatinya. Kemudian kita serta-merta ucapkan keluar, maka kita tidak amanah. Ciri orang munafik, tidak amanah. Ini banyak terjadi di grup-grup WhatsApp. Kita grup mungkin berlima atau bersepuluh atau berdua-puluh. Ingat ya, jangan sampai keluar ngomong di antara kita ngalor ngidul atau kemudian diskusi, kadang kita ungkapkan. Ternyata di screenshot keluar. Nah, ini enggak benar. Enggak benar. Dia bicara dengan kita karena dia percaya sama kita. Enggak boleh konsumsi yang komunitas kemudian keluarkan di publik. Ini tidak amanah, ini menimbulkan perkara yang tidak amanah, ciri orang munafik. Kemudian di antaranya mencela. Kemudian di antaranya yang keenam, melaknat. Ya. Di antaranya misalnya yang ketujuh, merendahkan. Ya, merendahkan dengan kata-kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim wala yahqiruhu, jangan dia merendahkan saudaranya. Seorang muslim jangan merendahkan dengan kata-kata, ya. Merendahkan dengan nyinyir, ya. Kalau mau nasihati datang sebaik-baik, bukan merendahkan di depan umum, enggak. Ya. Kemudian di antaranya ya, yaskhar, hinaan, ya. Merendahkan, nyinyir, menghina. Ini semua dosa. Ya. Kemudian di antaranya yang kedelapan, memberi gelar buruk. Wala tanabazu bil alqab, jangan sekali memberi gelar buruk. Sama muslim beri gelar buruk. Kampret kayak, cebong kayak, apa kayak. Kadrun kayak apa kayak, subhanallah. Ini semua dosa-dosa lisan. Kelihatannya sepele, ya. Saya bilang tadi, kata sahabat tadi Ibnu Abbas, dia berkata, ya sungguhnya tidak ada manusia paling menyesal pada hari kiamat kecuali menyesal seperti lisannya. Dia paling jengkel sama lisannya. Ya. Taib, di antaranya pembicaraan tidak ada, bukan pembicaraan yang bukan urusannya. Kan enggak ada urusannya, ngomong sana ngomong sini, bukan urusannya. 10, pembicaraan sok tahu, bukan bidangnya, sok jadi politikus, bukan bidangnya, sok bicara kesehatan, kedokteran, bukan bidangnya, bicara ini, bicara herbal, bukan bidangnya, sok bicara tentang agama, padahal bukan bidangnya, ini banyak, ini juga dosa, nggak boleh, karena hobi bicara semuanya dibicarain, padahal bukan bidangnya, nggak boleh, ya. Jangan minus Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Ya. Kemudian di antaranya 11, debat, mira, jidal yang tidak bermanfaat, jidal, debat kusir, sekedar gagah-gagahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana
di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar ya. Kemudian persaksi palsu, syahadatuz zur. Kemudian apa di antaranya? Membentak anak yatim dan orang miskin. Kalau antum enggak mau kasih, enggak usah dibentak. Kasih, enggak usah kasih sudah. Ya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u adza. Perkataan baik-baik saya enggak ada, belum bisa daripada kau kasih tapi kau ngomong-ngomong. Yang membentak. Wa masaila fala tanhar. Adapun peminta-minta jangan kau bentak. Kalau enggak mau enggak sih, enggak usah dibentak. 14. Di antaranya alman, ngungkit-ngungkit. Pemberian. Namanya alman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan alman wal adza. Ngungkit-ngungkit. Saya yang kasih gini, saya yang kasih anu. Mana baju yang saya kasih dulu? Itu sama. Dulu HP yang saya kasih kemana? Ya. Sekarang keren nih pakai baju, padahal baju kita yang kasih. Bikin dia sakit hati. Diungkit-ungkit. Ini bahaya baik kepada keluarga, kepada teman ya. Pada orang yang kita bantu selama ini ya. Di antara juga misalnya at-ta'an, mencela nasab. Mencela nasab orang lain bisa dua, bisa berarti meragukan nasabnya atau merendahkan, suku ini, suku ini. Subhanallah. Masih banyak, belum lagi berkaitan dengan agama, kekufuran, membela bid'ah, macam-macam deh. Mencari pengakuan manusia, ada kemungkaran depan tidak ngomong ya. Saya sampaikan, saya pernah lihat klip ada seorang dai terkenal kemudian ditanya tentang drama Korea atau nyanyian Korea atau K-pop dan yang lainnya, kemudian dia tidak mengatakan haram. Membuat ngambang pembicaraan. Subhanallah di depan. Kenapa? Bicara dong. Takut apa? Ya. Ini dosa, enggak boleh. Setan akhras ya. Setan yang diam ya. Dan masih banyak ya. Ini sekedar sebagian yang hati-hati ya. Di antara juga misalnya menceritakan kegiatan ranjang suami istri. Ya, jima dia cerita sama orang lain. Suami cerita tentang istri cerita tentang suami, banyak hal ya. Tapi ini aja mungkin sebagai gambaran bagi kita agar kita waspada. Ternyata banyak dosa-dosa yang mungkin kita terjerumus. Ini membuat kita sering mengekang lisan kita, ya. Memenjarakan lisan kita. Tidak ada yang lebih butuh untuk dipenjarakan seperti lisan. Tapi terakhir saya akan bahas tentang bagaimana cara kita menjaga lisan, ya. Cara kita menjaga lisan. Baik. Di antaranya agar lisan terjaga. Pertama, tidak berbicara kecuali untuk mendatangkan manfaat. Untuk dirinya atau untuk orang lain. Yakin, itu meyakinkan bahwasanya ini adalah perkataan baik, yaitu ini adalah pastikan ini perkataan baik. Yang kedua,
memilih waktu yang pas untuk berbicara. Ya. Memilih waktu atau kondisi atau tempat, sikon ya bahasa kita, yang tepat untuk diutarakan. Ya. Sebagian perkataan pepatah Arab, likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Setiap kondisi ada pembicaraan khusus ya. Kita milih yang tidak semua yang terbetik dalam benak kita langsung kita ungkapkan. Kita pikir pas enggak sekarang kita ungkapkan. Ya, kalau tidak maka tidak usah ya. Tidak usah, mungkin nanti baru kita sampaikan. Bukan saatnya sekarang. Mungkin nanti kalau saya berdua dengan dia, mungkin tatkala anak-anak sudah tidak ada. Mungkin kita lihat ini pas atau tidak karena pikiran kita maslahat kebaikan. Mungkin baik tapi kalau tidak pas jangan. Ya. Waktunya tidak pas. Karena bisa jadi perkataan baik tapi waktunya tidak pas maka tidak baik. Kemudian antaranya yang ketiga adalah pembicaraan yang cukup, jangan berlebihan. Yang penting tujuan telah tercapai. Tujuan telah tercapai. Ya. Karena pembicaraan yang singkat cukup, maka cukup. Terlalu panjang membosankan. Terlalu panjang membosankan. Ya. Kemudian di antaranya yang keempat, memilih kata-kata yang tepat. Kenapa ikhwan? Karena kata-kata adalah ukuran akal seseorang. Seseorang terlihat akalnya dari pembicaraannya. Orang ini bodoh, orang pintar, beradab, tidak beradab dari pembicaraannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang menyuruh engkau dari luar rumahmu, wahai Muhammad, dengan menyuruh namamu, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Di sini Allah mengkaitkan antara pembicaraan dengan akal. Banyak orang kita udah ini akalnya pendek. Ya. Kenapa pembicaraannya seperti itu? Bodoh, ya, ketahuan. Maka seorang berusaha pilih kata-kata yang baik. Ya. Bukan untuk dipuji, tapi itulah kita disuruh untuk berkata-kata yang baik. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Kata Allah, wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-Ku untuk memilih perkataan yang terbaik. Kalau ada beberapa perkataan, misalnya kita bicara sama istri, kita ada bisa mengungkapkan dengan 3 ungkapan. Pilih yang terbaik buat istri kita, mana yang kira-kira baik. Dan sekarang kita punya kesempatan untuk berpikir. Betapa sering kita komunikasi dengan orang lain dengan WhatsApp. Ini buat kita mikir dulu. Mikir untuk berucap kadang susah, tapi kalau mikir untuk dituliskan di WhatsApp kan banyak. Ya. Dan sebagian orang memang kadang-kadang mikirnya panjang. Ya. Misalnya saya lagi WhatsApp sama orang terus mengetik. Enggak tertulis-tulis terus, kayaknya dia mikir. Enggak apa-apa. Kalau memang itu dipikir untuk baik, itulah sunnah. Jangan langsung jawab kalau ternyata tidak dipikirkan, menyakiti hati orang, merendahkan orang lain. Maka sehingga dia bisa selamat. Intinya ikhwan, gampangannya solusi terbaik sibukkan lisan dengan Al-Quran dan zikir. Insyaallah kurang bicaranya. Kita ini kenapa terlalu banyak bicara? Karena kurang kerjaan, kurang baca Quran, kurang zikir. Akhirnya apa? Bicara ngalor ngidul dan akhirnya kita tidak penjarakan lisan kita, akhirnya kita terjerumus dalam banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.